Mendukung arah kebijakan ekonomi biru di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan sejumlah program prioritas dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan. Salah satu kunci utama keberhasilan penerapan kebijakan ekonomi biru, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan menciptakan sejumlah inovasi agar program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat terimplementasi secara nyata melalui bidang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, serta pemanfaatan inovasi teknologi yang diterapkan melalui program Smart Fisheries Village atau SFV. SFV merupakan program kampung perikanan dan budidaya berbasis kearifan lokal yang dikembangkan di beberapa wilayah di tanah air. Dengan didukung sistem teknologi informasi serta manajemen tepat guna dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi sumber daya di setiap desa perikanan, sehingga produk perikanan nasional bisa terus bersaing di pasar global yang nantinya mampu meningkatkan aktivitas produksi perikanan yang kelak akan mendorong ekonomi dan kesejahteraan para nelayan maupun pelaku usaha perikanan di seluruh tanah air menjadi lebih baik. SFV sendiri merupakan sarana pembudidayaan ikan budidaya untuk mengembangkan calon induk unggul dan benih-benih bermutu ikan air tawar, mina padi, budidaya ikan hias, budidaya air payau, rumput laut, produk perikanan, edu atau ekowisata, pengolahan produk perikanan KP, sebagai tempat konservasi ikan endemik, pembuatan pakan, pengolahan limbah, sampah, hingga perikanan tangkap melalui AIS Wakatobi. Desa perikanan ini pun dikembangkan dalam dua basis yang berbeda, yakni SFV berbasis desa dan juga SFV berbasis UPT atau Unit Pelaksana Teknis, di mana fokus keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Salah satu area penerapan SFV berbasis UPT atau Unit Pelaksana Teknis adalah Balai Pemuliaan Ikan Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Balai Pemuliaan Ikan Sukamandi menjadi wilayah percontohan pada program Smart Fisheries Village berbasis unit pelaksana teknis yang dikembangkan oleh BRSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat digunakan oleh masyarakat. UPT Balai Pemuliaan Ikan menyasar pada industri perikanan dalam lingkup yang lebih besar, seperti perusahaan pengolahan produk perikanan yang memiliki tingkat kebutuhan ikan cukup besar dengan kualitas tinggi, yang didukung dengan jumlah karyawan yang cukup besar, tentunya dengan kualitas sumber daya manusia terbaik dan terlatih. Balai Riset Pemulihan Ikan Sukamandi merupakan salah satu unit pelaksana teknis Pusat Riset Perikanan Budidaya, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, yang pada saat ini mendapatkan tugas melaksanakan kegiatan SFV atau Smart Fisheries Village atau disebut juga Kampung Perikanan Pintar. Kampung Perikanan Pintar ini merupakan sebuah konsep pembangunan ekosistem bisnis di suatu kawasan yang terintegrasi dari hulu dan hilir, berbasis digital, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SFV yang ada di BRPI ini mempunyai target yaitu menghasilkan induk dan benih unggul sesuai dengan tusi yang masih dimiliki pada saat ini. Smart Fisheries Village yang ada di BRPI ini juga melibatkan beberapa lembaga yang dimana dalam rangka membangun ekosistem Smart Fisheries Village atau ekosistem perikanan budidaya, khususnya perikanan air tawar, di mana nanti melibatkan diantaranya adalah UPT-UPT lingkup daripada BRSDM KP, seperti Bogor nanti yang akan terlibat dalam vaksinasi. Kemudian juga ada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi di dalam kelembagaan dan seterusnya. Kegiatan yang ada di SFV BRPI Sukamandi itu terdiri dari kegiatan pendidikan, pelatihan, serta inkubasi bisnis yang melibatkan lembaga-lembaga yang ada di internal BRSDM KP hingga lembaga-lembaga di luar, seperti melibatkan tenan,
melibatkan BUMN seperti Perindo, melibatkan juga karantina ikan, melibatkan juga BLUMKP, kemudian melibatkan juga asosiasi-asosiasi. Yang terpenting dalam kegiatan ini adalah kegiatan yang dikembangkan ini dengan model inti plasma. Kita membina 8 kelompok pembudidaya sebagai plasma. Sebagai Balai Riset Pemulihan Ikan Sukamandi, BRPI sudah menghasilkan berbagai indukan-indukan unggul yang sudah dirilis dan sudah terkenal dari Sabang sampai Merauke. Di antara produk-produk unggul kami, di antaranya yang cukup diminati dan sangat diminati oleh masyarakat, seperti lele mutiara, kemudian ada nila serikandi yang memang khusus dibuat untuk tahan terhadap salinitas sampai 28 ppt. Kemudian kita punya patin perkasa, yaitu patin super karya anak bangsa. Kemudian kita punya nila merah juga. Kemudian kita memiliki juga ikan mas yang tahan KHP yang memang dibuat khusus ikan yang pada saat-saat itu adalah banyak diserang oleh koi harvest virus. Jadi kita menghasilkan ikan-ikan mas yang tahan KHP. Kemudian kita mempunyai gurami bima. Gurami bima merupakan jenis yang baru dirilis di tahun 2021. Kemudian kita juga memiliki udang Jimakro 2. Nah, semua produk-produk rilis ini kita harapkan bisa berkontribusi kepada masyarakat untuk memastikan masyarakat mendapatkan benih-benih yang unggul dalam pengembangan budidaya di seluruh lokasi-lokasi perikanan budidaya yang ada di Indonesia. Pada pelaksanaannya, kegiatan kelautan pada SFV Unit Pelaksana Teknis dilakukan mulai dari hulu ke hilir dengan mendayagunakan dan mengoptimalkan aset negara untuk menghasilkan PNBP, untuk menjaga kelangsungan kehidupan induk ikan, ketersediaan benih dan pakan, serta lainnya. Selain itu, bila ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan secara maksimal, tentunya produktivitas di UPT Pemulihan Ikan akan terus meningkat. Dengan hadirnya inovasi teknologi yang digunakan SFV berbasis UPT ini, BRSDM mampu mengoptimalkan fungsinya dalam peran pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagai media percontohan bagi masyarakat. Salah satu tupoksi daripada penyuluh perikanan adalah mendampingi salah satu program prioritas KKP. Kebetulan di Subang ini ada salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu SFV UPT BRPI, Smart Fisheries Village BRPI Pemulihan Ikan, di mana program prioritas itu adalah program yang terintegrasi antara kelompok-kelompok pembudidaya ikan dengan Balai Riset Pemulihan Ikan. Keberadaan penyuluh perikanan ini sebagai katalisator untuk memfasilitasi dan mendampingi kelompok agar bisa menjaring mitra dengan BRPI. Kelompok-kelompok ini harapannya dapat memperoleh kemudahan terkait dengan akses jejaring berbasis ekosistem, terutama akses iptek, akses pasar, akses permodalan. Pada tahun 2023 ini, kami penyuluh perikanan terus memperluas jaring kerjasama dengan menghadirkan sebanyak 64 kelompok pembudidaya ikan yang bermitra dengan BRPI. Kelompok-kelompok ini mendapatkan kemudahan akses jejaring di BRPI, diantaranya adalah akses iptek, di mana para kelompok pembudidaya ikan ini diberikan kemudahan untuk memperoleh calon induk ataupun benih ikan yang berkualitas di BRPI. Harapannya melalui akses iptek ini, para kelompok yang tadinya sangat sulit mendapatkan benih-benih yang berkualitas dapat dengan mudah mendapatkan benih berkualitas maupun calon induk dari BRPI ini. Kemudian akses iptek juga diadakan di BRPI ini melalui program-program pelatihan, baik dari UPT BP 3 Tegal maupun dari BRPI. Pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan di tahun 2022 adalah pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri, pelatihan-pelatihan terkait digitalisasi, di mana diperkenalkan akses jejaring pasar melalui e-fishery dan melalui Perum Perindo. Dan juga ada terkait dengan akses digitalisasi mengenai parameter kualitas air dari Jalawfish. Akses iptek ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas para kelompok pembudidaya ikan
sehingga bisa membantu meningkatkan produksi hasil perikanannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota kelompok pembudidaya ikan. Selain akses iptek, para kelompok pembudidaya ikan pun diberikan kemudahan terkait akses pasar, di mana akses pasar ini dalam kegiatan SFV BRPI ini dibangun ekosistem basis dengan jejaring antara pembudidaya dan juga dengan pemasar melalui digitalisasi yang ada di BRPI, khususnya melalui Perindo maupun dari Telkomsel. Penyuluh perikanan sejalan dengan adanya program prioritas Smart Fisheries Village BRPI ini tentunya melakukan pembinaan kepada kelompok, di mana output kami sejalan dengan indikator kinerja utama sebagai penyuluh perikanan. Jadi penyuluh perikanan membantu kelompok-kelompok untuk bisa menaikkan kelasnya. Penyuluh-penyuluh perikanan melakukan pembinaan. Nah, dari hasil pembinaan ini, kelompok-kelompok yang tadinya kelas pemula kami bina sehingga mampu menaik kelasnya menjadi kelas madya. Dari pokdakan pertama mitra 7 kelompok, ada 1 kelompok yang berhasil untuk naik kelasnya menjadi kelas madya. Dengan kenaikan kelas ini harapannya kelompok dapat terus meningkatkan kinerja dan produktivitasnya sehingga produksi perikanan anggota kelompok dapat meningkat dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota kelompoknya. Berada di lahan seluas 56 hektar, Balai Pemulihan Ikan Sukamandi yang terletak di Jalan 2 Sukamandi Pantura, Patok Besi, Subang, Jawa Barat ini, 75% diantaranya merupakan area persawahan. Dilengkapi dengan sejumlah sarana dan prasarana seperti panti benih atau hatchery untuk setiap komoditas ikan berupa bak dalam berbagai ukuran. Ada pula perkolaman untuk pemeliharaan benih, pengamatan keragaman kandidat ikan, juga kolam untuk memelihara induk dan pemeliharaan kandidat strain unggul, serta reservoir untuk menjaga pasokan ikan. Didukung pula oleh laboratorium fisiologi dan genetika dan berbagai peralatan penunjang aktivitas di Balai Pemulihan Ikan. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi informasi untuk mengembangkan calon induk unggul dan benih-benih bermutu ikan air tawar, BRPI UPT Sukamandi menerapkan sistem teknologi Jalatek, sehingga kegiatan BRPI dapat dipantau secara jarak jauh dengan menggunakan Internet of Things. Di dalam kegiatan SFV ini, kita menggunakan pola kemitraan, inti plasma. BRPI yang pada saat ini berfungsi sebagai inti, kemudian memiliki 7 podakan yang berfungsi sebagai plasma. Dalam rangka mendukung ekosistem itu, kita melibatkan beberapa balai serta lembaga-lembaga internal KKP seperti PDS untuk daya saing, kemudian karantina untuk sertifikasi, kemudian kita melibatkan lembaga keuangan untuk kegiatan pendanaan seperti BLUMKP, kita melibatkan juga asosiasi dalam meningkatkan jejaring, kemudian kita melibatkan tenan-tenan untuk mengakselerasi kelompok-kelompok yang ada terkait usaha-usaha yang akan dikembangkan oleh kelompok-kelompok. Kemudian kita juga melakukan kegiatan pengembangan pakan mandiri yang melibatkan teman-teman daripada Balai Ikan Hias Depok serta teman BP3 Tegal untuk pengembangan pakan mandiri yang ada di Smart Fisheries Village UPT. Smart Fisheries yang ada di UPT ini kita membentuk 7 kelompok plasma yang melibatkan 97 pembudidaya yang saat ini aktif di dalam pengembangan SFV yang ada di BRPI ini. Kedepan kita berharap dengan SFV ini akan lebih menarik peminat daripada pembudidaya untuk bergabung ke dalam program SFV ini, karena di dalam SFV ini ada keterjaminan harga dan keterjaminan pasar yang pada saat ini menjadi masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman pembudidaya di lapangan. Nah, kita harap ke depan kegiatan SFV ini memberikan manfaat, membuka lapangan pekerja baru, meningkatkan pendapatan, serta memberikan kesejahteraan, terutama dalam meningkatkan gizi akan kebutuhan sumber protein ikani ke depan.
Hingga saat ini, SFI UPT telah menghasilkan berbagai produk ikan unggulan, baik dari segi pertumbuhan serta ketahanan terhadap penyakit. Di antaranya cukup populer di kalangan masyarakat, yaitu ikan gurami bima, ikan lele mutiara, ikan nila serikandi, serta udang galah GI Micro 2. Jenis ikan budidaya ini pun telah dipasarkan kepada masyarakat luas, bahkan di antaranya menjadi komoditas ekspor. Balai Pemulihan Ikan Sukamandi memiliki sejumlah tugas. Selain menyusun dan memantau serta mengevaluasi, juga melakukan riset pemulihan ikan budidaya, baik berupa pembenihan, genetik, biologi, reproduksi, fisiologi, dan bioteknologi untuk menghasilkan ikan unggul. Melakukan pelayanan teknis, jasa, informasi, serta kerjasama riset, pengelolaan sarana dan prasarana riset, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan. Hal lain yang menjadi fokus pengembangan SFI tak lain adalah meningkatkan jejaring dengan menggandeng para mitra dalam setiap pelaksanaan kegiatan, baik dari sektor pemerintahan, lembaga, masyarakat, hingga pihak swasta untuk terus bersinergi demi terbangunnya SFI yang bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan pengembangan ekonomi di sektor perikanan. Di dalam memantau kegiatan Smart Fisheries Village di UPT, Balai Riset Pemulihan Ikan Sukamandi, kami sudah menyiapkan dashboard terkait kegiatan Smart Fisheries Village Pemulihan Ikan. Nah, ada beberapa yang sudah kami siapkan agar kegiatan ini bisa dikontrol atau dimonitoring dari BRSMKP, dan kami juga berharap nanti dashboard ini bisa nanti terhubung dengan dashboard yang sedang disiapkan oleh BRSMKP, di mana dashboard ini akan mempermudah untuk melihat tahapan-tahapan kegiatan yang sudah dilakukan, capaian-capaian yang sudah dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari apa yang sudah disiapkan, di dashboard ini akan menyiapkan atau menyediakan beberapa informasi terkait apa itu SFI, kemudian nanti ada juga site plan sama dengan konsep SFV yang kami lakukan dengan program inti plasma. Nanti di dalam dashboard ini juga kami menyiapkan terkait spesifik lokasi klaster kegiatan dalam SFI seperti klaster nila, klaster lele, nanti bisa dilihat langsung di dashboard yang ada. Kemudian juga kami menyiapkan dashboard terkait produk-produk unggulan yang ada di BRPI, yaitu mulai dari nila serikandi, ikan mas, gurami bima, ikan patin perkasa, lele, serta udang galaji makro. Nah, ini bisa dilihat di setiap segmen site cluster serta komoditas-komoditasnya. Kemudian nanti bisa juga dimonitoring terkait distribusi. Nah, distribusi ini adalah distribusi produk-produk unggulan induk kami di seluruh Indonesia. Yang terbanyak adalah lele, yaitu 218 lokasi mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Ini sudah ada sampai produk lele mutiara sampai ke Merauke. Kemudian juga nanti kami juga melakukan di dalam Smart Mobility dan Smart Governance ini adalah terkait IoT, bagaimana kita bisa memonitoring kualitas air. Kalau di sini kita juga selain kualitas air juga ada kualitas cuaca. Kemudian ada di sini bisa dilihat pergerakan daripada cuaca, arah angin, kemudian kecepatan angin. Kemudian di sini juga nanti kita bisa melihat kondisi kolam atau status kolam di masing-masing lokasi terkait padat tebar, kemudian juga jumlah kolam yang ada, serta kapan panen, kapan ditebar. Saya rasa nanti bisa dilihat di sideboard kami, sehingga ini betul-betul menjadi sebuah aktivitas yang smart governance dan smart mobility. Dengan mengadopsi skema inti plasma, Balai Pemulihan Ikan berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem Smart Fisheries Village seperti LPUMKP, untuk memberikan akses permodalan usaha perikanan berbasis komoditi unggul. Selanjutnya, Perindo atau Perum Perikanan Indonesia, yakni terkait dengan manajemen pakan ikan serta lelang produk perikanan secara digital, korporasi, optimalisasi aset, startup, dan yang terpenting, meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelatihan dan pengenalan teknologi, dan akan berfungsi sebagai inti. Sedangkan kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan sebagai plasma yang dibina oleh penyuluh perikanan,
sebagai media pembelajaran oleh para akademisi dalam Teaching Factory atau TEFA. Nama saya Karsono, saya ketua dari Pokdakan Mimisoka. Salah satu komoditi yang kami kembangkan adalah ikan nila, dan kebetulan nila yang kami kembangkan hasil dari pemuliaan BRPI, yaitu nila Srikandi. Manfaat yang didapat dari program Fisheries Village ini adalah salah satunya adalah terkait informasi perkembangan teknologi perikanan yang dilakukan oleh BRPI. Kemudian yang kedua adalah jejaring. Jejaring, dengan adanya program ini, jejaring yang kita dapatkan adalah sesama pembudidaya ikan, kemudian dengan startup, kemudian dengan perusahaan-perusahaan terkait dan pembiayaan. Kemudian yang ketiga adalah terkait peningkatan sumber daya manusia. Dengan adanya kegiatan ini, kami dari Pokdakan Mimisoka alhamdulillah sudah dapat mendapatkan akses terkait induk ikan nila Srikandi, yang mana kita ketahui adalah benih nila Srikandi yang toleransinya cukup tinggi terhadap salinitas, sehingga kami bisa memproduksi benih nila Srikandi walaupun dalam kondisi salinitas yang tinggi. Dengan adanya kegiatan Fisheries Village ini, kelompok kami telah mendapatkan akses induk ikan nila Srikandi, yang alhamdulillah dengan mempunyai benih atau induk ikan nila Srikandi, kami dapat berbudidaya atau dapat memproduksi ikan di salinitas yang tinggi. Dan alhamdulillah kelompok kami per 2 minggu sudah menghasilkan benih 30-50 ribu, dan kami dapat mendederkannya di luasan kolam 3-6 hektar. BRPI Smart Fisheries Village UPT Sukamandi dipergunakan untuk berbagai kegiatan untuk mendukung sejumlah indikator pencapaian, di mana 22,6 hektar diantaranya digunakan sebagai lahan sewa atau KSO. Nama saya Wawan Riswandi, pelaku utama budidaya ikan di Kabupaten Subang. Pertama, yang dibudidayakan oleh masyarakat Kabupaten Subang, jenis ikan itu dari yang khusus saya ngambil dari BRPI, ada kemitraan dengan BRPI juga. Pertama jenis nila Srikandi, yang kedua lele yaitu mutiara, yang ketiga budidaya gurame jenis bima, patin, perkasa, dan yang terakhir yaitu yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Subang, ikan mas jenis mustika. Yang saya pernah mencoba nila Srikandi itu ada kelebihan banyak lah dibandingkan dengan jenis-jenis yang lain. Pertama, pertumbuhan cepat, tahan terhadap penyakit. Terus yang terakhir saya telah mencoba dengan budidaya gurame. Saya mengambil dari BRPI ukuran biji oyong, sampai sekarang ukuran udah sekitar 3 jari mekar. Itu baru 2 bulan 13 hari. Jadi dibandingkan dengan gurame-gurame yang lain itu lebih cepat. Yang saya telah mencoba dengan kapasitas kemarin itu ukuran balong saya itu 2000 ekor. Itu kebetulan lebih cepat dibandingkan dengan jenis gurame yang lain. Kebetulan saya selama ada kemitraan dengan BRPI sebagai pelaku usaha di sini. Dulu waktu pertama datang ke sini kita itu cuman 7 kelompok. Sekarang udah selama 3 bulan kita udah 48 kelompok. Kebutuhan para pelaku utama sekarang, apalagi sekarang sudah sekitar 680 orangan yang mengikuti kemitraan. Mohon untuk BRPI untuk memperbanyak benih sebar yang ada di BRPI. Balai Pemulihan Ikan Sukamandi sebagai wilayah percontohan dalam program Smart Fisheries Village ini pun dimanfaatkan sebagai pusat pelatihan atau pendidikan bagi para akademisi dalam mempersiapkan taruna-taruni yang unggul dan berdaya saing, sehingga kedepannya siap dan mampu menghadapi tantangan pengembangan ekonomi biru di tanah air.
Kami dari Poltekkp Karawang berpartisipasi aktif dalam program Smart Fisheries Village pembudidayaan ikan BRSDMKP BRPI, satu untuk Indonesia.